Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yudhitira Amari dengan NPM 1817. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasi terkait elastisitas dan plastisitas untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Mekanika Kekuatan Material. Nah, outline yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini yang pertama yaitu elastisitas, yang kedua yaitu plastisitas, yang ketiga hukum Hooke, yang keempat deformasi, dan yang kelima daftar pustaka. Masuk ke bagian elastisitas. Nah, elastisitas adalah sifat yang dimiliki oleh suatu material yang menyebabkan benda atau suatu material akan kembali ke bentuk seperti semula setelah diberi beban dan akan mengalami perubahan bentuk yang kemudian beban tersebut dihilangkan. Sebuah benda yang kembali sepenuhnya kepada bentuk semula dinamakan elastis sempurna. Sedangkan jika tidak sepenuhnya kembali ke bentuk semula, maka dinamakan elastis parsial atau elastisitas sebagian. Elastisitas suatu material sangat ditentukan oleh modulus elastis. Modulus elastisitas suatu bahan didapatkan dari hasil bagi antara tegangan dan regangan. Nah, seperti pada persamaan rumus di bawah ini. Modulus elastis sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Selanjutnya yaitu plastisitas. Plastisitas adalah sifat yang dimiliki oleh suatu material, yaitu ketika beban yang diberikan kepada suatu benda atau material hingga mengalami perubahan bentuk, kemudian beban dihilangkan, lalu benda tersebut tidak bisa kembali sepenuhnya ke bentuk semula. Nah, peningkatan pembebanan yang melebihi kekuatan luluh atau yield strength yang dimiliki suatu bahan atau material akan mengakibatkan aliran deformasi permanen yang disebut plastisitas. Ukuran plastisitas biasanya ditunjukkan dengan besarnya keuletan atau daktilitas pada material itu sendiri. Kemudian masuk ke bagian hukum Hooke. Hukum Hooke berbunyi perubahan panjang suatu benda berbanding lurus dengan beban yang diterimanya. Jika pegas ditarik ke kanan, maka pegas akan meregang dan bertambah panjang. Nah, dapat dilihat pada gambar yang sebelah kiri, yaitu gambar pegas ditarik ke kanan sehingga mengalami pertambahan panjang sebesar delta X. Pertambahan panjang pada pegas tersebut sebanding dengan besar gaya tarik yang diberikan. Selanjutnya pada gambar yang kanan yaitu gambar grafik. Nah, grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas di mana gaya yang diberikan itu sebanding dengan pertambahan panjang pegas yang dihasilkan. Jadi semakin besar gaya tarik, semakin besar pertambahan panjang pada pegas. Perbandingan besar gaya tarik terhadap pertambahan panjang pegas bernilai konstan. Perbandingan antara gaya terhadap pertambahan panjang pegas bernilai konstan, ditandai oleh kemiringan grafik yang sama. Seperti pada gambar grafik tersebut. Selanjutnya di bawah ini yaitu rumus hukum Hooke. Fx sama dengan K atau konstanta benda dikali dengan pertambahan panjang benda. K tersebut merupakan konstanta pegas atau koefisien elastisitas pegas atau ukuran lenturan pegas. Nah, jika besar gaya yang dikerjakan pada pegas melewati batas elastisitas, maka setelah gaya dihilangkan, panjang pegas tidak akan kembali seperti semula. Nah, hukum Hooke hanya berlaku hingga batas elastisitas. Batas elastisitas pegas merupakan gaya maksimum yang dapat diberikan pada pegas sebelum pegas berubah bentuk secara tetap dan panjang pegas tidak dapat kembali seperti semula. Jika besar gaya yang dikerjakan pada pegas melewati batas elastisitas pegas, maka setelah gaya dihilangkan, panjang pegas tidak akan kembali seperti semula. Selanjutnya masuk ke bagian deformasi. Deformasi atau perubahan bentuk terjadi jika bahan dikenai gaya. Selama proses deformasi, material akan menyerap energi sebagai akibat adanya gaya yang bekerja. Perubahan bentuk secara fisik pada material
dibagi menjadi dua, yaitu deformasi plastis dan deformasi elastis, di mana deformasi plastis adalah deformasi yang bersifat permanen jika bebannya sudah dihilangkan. Sedangkan untuk deformasi elastis adalah deformasi yang terjadi akibat adanya beban yang jika beban dihilangkan benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Penambahan beban pada bahan atau material yang telah mengalami kekuatan tertinggi tidak dapat dilakukan karena pada kondisi ini bahan telah mengalami deformasi total. Jika beban tetap diberikan, maka regangan akan bertambah di mana material akan seakan-akan menguat yang disebut dengan penguatan regangan atau strain hardening. Nah, untuk mengetahui deformasi yang terjadi, kita dapat menggunakan rumus berikut ini, yaitu deformasi sama dengan beban dikali dengan panjang awal dibagi dengan luas permukaan dikali modulus elastisitas. Pada awal pembebanan akan terjadi deformasi elastis hingga pada kondisi tertentu material akan mengalami deformasi plastis. Nah, pada awal pembebanan bahan di bawah kekuatan luluh, bahan akan kembali ke bentuk semula. Hal ini diakibatkan oleh sifat elastis material tersebut. Peningkatan beban melebihi kekuatan luluh yang dimiliki material akan menyebabkan aliran deformasi plastis sehingga material tidak akan kembali ke bentuk semula. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Nah, berikut ini referensi yang saya gunakan. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran dapat ditulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.